Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan jikalau kesempatan pagi ini kita diberikan Tuhan untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menghadap hadirat Tuhan. Kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Saat Indah. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Kita bersatu dalam doa, kita meminta pimpinan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan kepada kami. Sehingga di pagi yang indah ini, Engkau boleh mengizinkan kami untuk beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, itu tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk menyembah-Mu ya Bapa. Bapa, kami undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya kita memiliki Tuhan yang begitu baik. Bahkan Tuhan yang sangat teramat baik di dalam kehidupan kita. Kita mempunyai Tuhan yang sangat baik, dan pada pagi hari ini kita akan mengangkat pujian Engkau Baik. Harapan kemudahan-Mu, ku datang
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa saat seperti ini kita tahu banyak orang yang khawatir, banyak orang yang memiliki rasa ketakutan. Tapi kita percaya kalau kita berdoa kepada Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata di kehidupan kita. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, ku mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama, kita bersatu hati, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semua untuk berdoa menghadap hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu ada untuk negeri kami ini ya Bapa. Tuhan, pada masa saat ini Tuhan, banyak orang yang memiliki rasa kekhawatiran, memiliki rasa ketakutan yang tinggi Tuhan.
kiranya Engkau hadir Tuhan, Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, biar yang ada hanya damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, untuk perawat, tim medis, dan relawan Tuhan yang senantiasa bekerja menolong untuk sesama ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, pakai mereka Tuhan, biar mereka dapat menjadi berkat di setiap orang yang ada di sekitarnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ini ya Tuhan. Terlebih Tuhan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan penghasilan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Engkau mencukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan, sehingga damai sejahtera ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden beserta jajarannya Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan bagi Bapak Presiden ya Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang diambil Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah keputusan ini menjadikan bangsa kami, bangsa yang aman, bangsa yang damai sejahtera Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang ditinggalkan, yang terkena dampak COVID ini ya Tuhan. Biarkan Engkau melawat mereka Tuhan, Engkau menguatkan mereka Tuhan, sehingga mereka penuh sukacita Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh bangsa kami ini ya Tuhan, seluruh warga bangsa Indonesia kami ini, biarlah Engkau memberikan hikmat marifat-Mu kepada bangsa-Mu ini ya Tuhan, sehingga boleh bangsa-Mu ini boleh menjaga dirinya, boleh mengikuti perintah anjuran pemerintah ya Tuhan. Biarlah Indonesia ini semakin aman, semakin damai dan terhindar dari COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa syafaat ini Tuhan, hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan lawat, Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang damai sejahtera ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya, yang kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu semua kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Arson Muskita. Tapi sebelumnya kita meminta pimpinan Tuhan, kita menyiapkan hati kita. Kita akan memuji nama Tuhan. Aku datang dan bersujud. Datang dan ku bersujud di
Shalom Bapak Ibu sidang jemaat GKMI Kerasa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pagi ini. Sekalipun ibadah yang kita lakukan ini tetap dilaksanakan di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita menghadapi hari-hari hidup kita yang tidak mudah ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa meminta pimpinan Tuhan bagi kita semua. Mari berdoa. Bapa yang maha baik, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pemilik segala-galanya. Pagi hari ini kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Setelah sepanjang minggu lamanya kami melakukan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, tugas dan tanggung jawab kami dalam kepenatan hidup, dalam tantangan hidup, dalam kesusahan, kegembiraan, sukacita, dukacita yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mensyukurinya Bapa. Tiba waktunya kami mendengar sabda-Mu yang adalah tuntunan untuk setiap langkah hidup kami. Mohon berkat-Mu bagi kami semua. Hamba yang menyampaikan dalam keterbatasan sebagai manusia, memohon berkat lewat karya Roh Kudus-Mu untuk memampukan hamba-Mu membahasakan firman-Mu bagi kami semua. Supaya baik kami yang mendengar dan hamba yang menyampaikan, kami memperoleh berkat dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan dan mendengar sabda Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-123 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 123 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kalau sudah ketemu Alkitab Bapak Ibu Saudara semua, mari perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara dan kita akan membacanya. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian sabda Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 123 adalah rangkaian dari mazmur yang biasa dinyanyikan oleh orang Israel dalam rangka perziarahan mereka kembali menuju Bait Allah di dalam hari-hari besar perayaan orang Yahudi. Mereka akan berkumpul bersama-sama dari berbagai tempat, dari berbagai daerah. Ketika mereka mengalami diaspora, penyebaran pergi dari Israel, mereka akan kembali pada hari-hari raya Israel, hari-hari raya orang Yahudi. Ketika di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem itulah mereka sering kali menyanyikan lagu-lagu ziarah. Dimulai dari pasal
120, 121, Bapak Ibu akan menemukan bahwa ternyata ada sebuah rangkaian cerita, rangkaian pengharapan yang terjadi di antara pasal 121 sampai 123. Pasal 121 berbicara tentang permohonan mereka untuk kemudian mengharapkan pertolongan Allah dalam perjalanan dari tempat mereka tinggal, dari tempat mereka bekerja, dari tempat mereka merantau untuk kembali mudik ke Yerusalem, untuk kembali pulang menghadiri ibadah-ibadah perayaan yang akan mereka lakukan di rumah mereka, di keluarga mereka, masing-masing. Tentu saja pusat perayaan agama Yahudi akan berlangsung di kota Yerusalem. Maka nyanyian ziarah berarti perjalanan menuju tempat yang tinggi. Karena memang Israel adalah tempat dibangun di atas tempat yang tinggi. Maka kemudian orang-orang Israel akan berjalan menuju kembali kepada Yerusalem. Tetapi dalam perjalanan itu tidak mudah. Seperti dalam Mazmur pasal 121, di situ dikatakan tentang bagaimana mereka berharap pertolongan Tuhan untuk kemudian menyertai perjalanan mereka yang kadang melampaui ribuan kilometer, bahkan ratusan kilometer, untuk kemudian bisa sampai kepada tempat di mana mereka harus berkumpul, yaitu Yerusalem. Maka perjalanan itu tidak mudah, maka mereka berharap penjagaan, perlindungan Tuhan. Dalam Mazmur 121 ayat yang kelima mereka berharap bahwa tangan Tuhan akan menaungi mereka. Ayat yang keenam mereka berharap matahari tidak menyakiti mereka pada waktu siang dan pada waktu malam bulan. Itu berarti perjalanan mereka begitu beresiko. Kemudian Mazmur pasal 100 Mazmur 122 ketika mereka sudah melakukan perjalanan sampai ke rumah Allah, maka mereka bersuka cita karena mereka telah sampai di rumah Allah. Mereka sudah sampai di Yerusalem, di mana mereka akan berkumpul bersama-sama dengan semua suku-suku yang lain untuk kemudian beribadah di sana. Mereka berharap sukacita dan sentosa ada, mereka dapatkan. Maka ketika mereka sampai di Yerusalem, sekarang kaki kami, di ayat Mazmur 122 ayat yang kedua, sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mereka telah sampai, mereka telah mengalami pertolongan dan penjagaan Allah. Maka mereka telah sampai di kota yang begitu penuh dengan sukacita di hari-hari raya itu. Nah, hari ini kita akan membahas Mazmur pasal 123. Apa yang menjadi pengharapan, apa yang menjadi pergumulan orang Israel sesudah mungkin setahun penuh mereka bekerja, mereka merantau, mereka melakukan aktivitas mereka dimanapun mereka berada. Dan tiba waktunya mereka berkumpul, Tuhan menyertai perjalanan mereka mudik pulang kampung. Dan sampai di sana mereka menginjakkan kaki mereka di gerbang pintu kota Yerusalem. Dan di sana harapan tercurah, air mata terkuras. Karena mereka sampai di tanah kelahiran mereka, di mana di sana ada bait Allah, di mana di sanalah mereka akan berkumpul dengan sanak saudara mereka dalam satu sukacita besar di hari-hari raya orang Yahudi. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka juga tentu saja ketika mereka kembali, mereka membawa segudang persoalan. Banyak problem yang mereka alami di tempat di mana mereka melakukan pekerjaan di tanah rantau. Banyak persoalan-persoalan yang mungkin mereka alami. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu di antara berbagai persoalan itu tertuang di dalam Mazmur pasal 123 ini. Dimulai dengan kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di kerajaan surga. Tentu tidak jauh berbeda dengan Mazmur pasal 121. Mazmur 121 berkata,
Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku. Karena ini bicara, Mazmur 121 lebih berbicara tentang journey, perjalanan. Perlindungan Tuhan di tengah perjalanan mereka menuju bait Allah, menuju kepada Yerusalem, rumah mereka. Tapi Mazmur pasal 123 ketika mereka sampai di sana dan berlutut untuk berdoa, untuk kemudian menyatakan segala pergumulan mereka, maka Mazmur pasal 123 ayat 1 ini dimulai dengan berkata, "Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga." Sebuah keyakinan, sebuah pengharapan bahwa tempat mereka berkeluh kesah, tempat mereka berbagi cerita, tempat mereka menyatakan segala pergumulan mereka adalah Tuhan semesta alam yang telah melakukan banyak mujizat atas hidup orang Israel. Semenjak Abraham dipanggil sampai mereka harus mengalami banyak persoalan dalam perjalanan keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, sampai pada saat di mana penulis Mazmur pasal 123 ini menuliskan Mazmur ini. Mereka dibawa kepada satu pemahaman bahwa Allah yang bersemayam di surga adalah tempat terbaik. Sesudah setahun penat mereka bekerja, dan sekarang ketika mereka pulang di Yerusalem, ada satu kesempatan yang baik buat mereka untuk menyampaikan isi hati dan pergumulan mereka kepada Allah. Mereka melayangkan pandangan mereka, tapi pertanyaannya, apakah mereka bisa melihat Allah? Tentu tidak. Mereka melayangkan pandangan mereka kepada Allah yang ada di kerajaan surga. Dalam iman tentunya, dalam keyakinan mereka bahwa Allah akan menolong, memberikan kekuatan kepada mereka. Mungkin realitas seperti ini terjadi hari ini juga, di mana ada peraturan pemerintah tidak bisa mudik, tidak boleh mudik. Mungkin akan menjadi satu cerita yang berbeda, di mana setiap tahun kita melihat ada banyak sekali problem yang terjadi setiap menjelang mudik Lebaran. H-7 Lebaran terjadi kemacetan di mana-mana. Mereka akan pulang berkumpul dengan keluarga mereka. Mereka akan bersuka cita di kampung halaman mereka. Mereka akan ketemu dengan sanak saudara mereka, menceritakan semua hal yang mereka lalui setahun dalam pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan di kota, di tempat di mana mereka merantau. Maka tentu saja pengalaman ini, tahun ini terasa begitu berbeda. Sebagian di antara mereka mungkin tidak bisa lagi berkumpul dengan keluarga dalam mudik Lebaran tahun ini. Lebaran tentu saja dalam acara mudik bukan lagi menjadi tradisi milik saudara kita yang Muslim, tapi hampir sebagian besar, dan saya pastikan semua kita ikut merayakannya karena ada cuti bersama yang panjang. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan begitu terasa sekali ketika orang Israel pada waktu itu mengalami kondisi yang sama. Tetapi berbeda tentu saja karena waktu itu tidak ada pandemi COVID-19 dan orang Israel bisa pulang ke tanah kelahiran mereka, bisa merayakan hari-hari besar orang Yahudi di tanah kelahiran mereka dengan penuh sukacita. Mereka meyakini pertolongan Tuhan telah nyata dari Mazmur 121, 122, dan sekarang mereka menyatakannya semua persoalan itu di Mazmur pasal yang ke-123. Tentu saja Bapak Ibu, hidup di rantau orang tidak mudah. Bekerja siang dan malam. Kalau Bapak Ibu melihat tenaga buruh migran, orang-orang yang bekerja di sektor paling bawah, yang merantau, yang hidup hanya makan apa adanya, bahkan tidak jarang mereka menjadi pemulung, bahkan tidak tidur di rumah karton, di dalam box-box di mana mereka memulung bersama keluarganya. Maka Bapak Ibu, ini kondisi yang begitu luar biasa.
Maka tentu saja peristiwa-peristiwa itu akan menjadi satu perenungan sendiri. Orang Israel juga mungkin mengalami kondisi yang sama. Mereka harus merantau, mereka harus bekerja di daerah-daerah yang lain. Keluar dari Yerusalem, pergi ke daerah-daerah sekitar untuk kemudian bekerja. Dan tidak jarang mereka menjadi budak. Budak-budak yang jual di pasar budak. Mereka mengalami kondisi-kondisi yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sanalah titik di mana mereka berharap akan kasih karunia Allah. Di ayat yang kedua, penulis Mazmur 123 ini berkata, lihat, seperti mata hamba laki-laki memandang tangan tuannya, dan seperti mata hamba perempuan memandang tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang Tuhan. Demikianlah mata kita memandang Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Penulis Mazmur 123 membawa kita semua untuk melihat satu sisi dari satu pekerjaan yang bernama hamba, budak. Yang dilakukan budak pada masa itu adalah terikat dengan komando tuannya. Yang dilakukan oleh budak adalah hidup tanpa kebebasan. Mereka terikat, harus manut sama apa kata tuannya. Dan tentu saja budak pada masa itu, yang laki-laki mengabdi kepada budak yang laki-laki, mengabdi kepada tuan yang laki-laki, dan budak perempuan mengabdi kepada nyonya yang perempuan. Maka apa yang dimaksud dengan memandang tangan tuannya? Ini adalah melambangkan kesetiaan sebagai seorang hamba. Sebab tangan nyonyanya atau tangan tuannya akan selalu menunjuk apa yang harus dikerjakannya. Ketika dia memanggil ke sini, maka budak harus ke sini. Ke sana, ambil itu, ambil ini. Bersihkan itu, bersihkan ini, dan seterusnya. Maka komando ada di tangan tuannya. Maka begitulah gambaran orang Israel kepada Tuhan. Mereka mengharapkan sungguh-sungguh belas kasihan dari Tuhan seperti layaknya belas kasihan dari Tuhan di mana mereka mengabdi. Seorang hamba mengabdi. Kalau ada belas kasihan dari tuannya, maka mereka bisa beristirahat. Sudah, stop, ini sudah waktu makan siang. Istirahat ya, ambil makan di meja. Itu kalau tuannya baik. Tapi kalau tuan yang beringas, tuan yang kejam, maka tidak ada belas kasihan di sana. Kerja kamu, itu sudah selesai, ini selesai, kalau kurang masih dikebukin, masih ditendangin, masih dipukul. Kalau ini belum beres, tidak sesuai dengan hati tuannya, maka seringkali pekerjaannya dianggap tidak baik. Bapak Ibu bisa bayangkan, belum lama ini di berbagai tempat ada penyiksaan untuk pembantu-pembantu rumah tangga, kadang disetrika, disunduk rokok, dipukul, dan seterusnya. Bahkan tidak jarang ada yang disetrum, sampai banyak di antara pembantu-pembantu harus meninggal dalam kondisi-kondisi yang tidak begitu baik. Ini sebuah gambaran real. Maka yang diharapkan oleh seorang hamba adalah belas kasihan tuannya kepada dia. Belas kasihan seorang tuan yang mengasihi sang pembantunya. Maka demikianlah penulis Mazmur pasal 123 ini mengharapkan belas kasihan Tuhan. Ketika dia memandang kepada Allah di Yerusalem, di rumah di mana mereka kembali, mereka berharap Allah mengasihi mereka. Mengasihi mereka dengan semua hal yang sementara mereka harus alami. Mungkin para hamba-hamba yang kembali ke Yerusalem ini sementara bergumul, nanti kalau sesudah hari raya ini saya kembali
ke Tuhan saya? Apakah saya masih diterima baik? Ataukah saya masih disiksa? Dan seterusnya. Atau mungkin yang tidak bekerja sebagai budak, mungkin akan kembali di tempat pekerjaannya, mungkin lagi bermasalah dengan temannya, mungkin lagi berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan di tempat pekerjaannya, dengan tetangganya, di tempat di mana dia bekerja. Semua problem itu ada. Maka di ayat yang kedua, dia memandang Tuhan. Dan dia berkata, kasihanilah sampai Tuhan mengasihi. Itu berarti pandangannya tidak dialihkan. Seperti layaknya seorang hamba kepada tangan tuannya untuk memerintah apa yang harus dilakukan. Maka demikianlah kita harusnya memandang kepada Allah. Sampai pada saatnya dia mengasihi kita. Saya percaya kasih Tuhan tidak lekang oleh waktu. Setiap saat dia selalu mengasihi kita. Tapi tahukah Bapak Ibu, seringkali kasih dinyatakan dalam bentuk yang berbeda. Ada disiplin rohani. Ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendidik kita makin dewasa. Mungkin kita berkata, saya sudah tidak lagi kuat menghadapi persoalan-persoalan ini. Tapi justru disitulah, seperti seorang hamba memandang kepada tuannya, kita berharap belas kasihan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini menghadapi kondisi seperti ini. Dan mungkin kita bernyanyi, mungkin lagu ini bisa mewakili kita semua. Aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Mungkin sampai seperti itu kita mengalami kondisi yang seperti itu. Lalu kira-kira Bapak Ibu, apa toh yang membuat mereka berharap Tuhan mengasihani mereka? Apa toh problem mendasar yang mereka alami sehingga ketika mereka pulang ke Yerusalem, mereka berharap pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan seperti seorang hamba berharap akan belas kasihan Tuannya? Ayat yang ketiga. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Rupa-rupanya ini problem besarnya. Saya yakin Bapak Ibu, orang yang pernah mengalami penghinaan biasanya orang yang kelas ekonominya di bawah. Orang yang riskan dengan bully, orang yang riskan dengan penghinaan adalah orang-orang yang secara ekonomi. Sering kita mendengar kalah kerelu, miskin aja belagu, dan seterusnya. Orang-orang yang kembali ke Yerusalem mengalami kondisi ini di tempat mereka mengabdi, di tempat mereka bekerja, di tempat mereka merantau. Mungkin karena mereka bekerja sebagai budak, mereka bekerja sebagai orang-orang pekerja kasar, dan kemudian mereka harus berhadapan dengan situasi ini. Mereka kenyang dengan penghinaan. Orang menghina mereka, orang menghina Allah mereka, orang menghina tradisi-tradisi mereka. Orang menghina mereka atas kekurangan-kekurangan yang mereka punyai. Hari-hari ini juga banyak orang yang menghadapi kondisi seperti ini. Penghinaan-penghinaan yang diterima. Dan Alkitab berkata, mereka sudah kenyang. Itu berarti begitu lama. Sepanjang tahun mungkin mereka menghadapi kondisi seperti ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kondisi yang tidak mudah. Ayat yang keempat, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman. Bapak Ibu, di kondisi seperti ini, ya di beberapa waktu yang lalu terjadi perdebatan soal apakah tetap boleh ibadah? Apakah tetap boleh melakukan ibadah di tengah pandemi COVID-19?
Ada yang ngeyel tetap beribadah tapi pada kenyataannya harus meralat keputusannya. Ada yang karena berkumpul bersama-sama lalu kemudian ada yang terjangkit virus COVID-19 dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 123 ayat 4 berkata, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman. Orang yang merasa aman, orang yang merasa semua tercukupi, punya semuanya, akan cenderung merasa aman. Kalau stok pangan dia punya, maka dia gampang, dia akan berkata, oh tenang, saya punya beras cukup untuk setahun ke depan. Saya punya semuanya karena dia merasa cukup aman. Sehingga kemudian ketika ada orang yang kekurangan, maka wes lah, kere-kere lah, wes susah-susah lah dan seterusnya. Ini orang Israel sudah kenyang berhadapan dengan orang-orang kaya seperti ini. Mereka berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini dan mereka datang mengadu kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami, sudah cukup kami terhinakan. Kami sudah cukup terhina, kami sudah cukup kenyang dengan orang-orang yang merasa aman, orang-orang yang telah merasa cukup berkelebihan dan seterusnya. Bahkan dia memperjelas lagi di ayat yang ke-100, pasal 123 ayat yang keempat. Dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Ternyata Bapak Ibu, orang yang selaras, yang selalu merasa cukup aman, itu identik dengan kesombongan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini firman Tuhan berkata kepada kita, dunia sementara menghadapi kondisi seperti ini. Jangan tinggal di zona nyaman. Pedulilah dengan orang lain. Ada banyak orang lain yang hari-hari ini susah, mengalami kondisi yang tidak cukup baik. Karena kondisi pandemi COVID-19. Apa yang bisa kita buat? Baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang seperti ini? Keluar dari zona nyamanmu. Keluar dari zona nyaman kita. Dan lihatlah, pedulilah dengan mereka. Bukan tentang jumlah yang bisa kita beri. Tapi bagaimana kita ikut membantu mereka, menolong mereka dalam kesusahan-kesusahan mereka. Gereja harus ada di sana. Gereja harus keluar dari zona nyamannya untuk menjadi jawaban untuk orang lain. Kalau gereja tetap diam dan tidak melakukan apa-apa, gereja sementara mengambil posisi di zona nyaman. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita menjadi sama seperti apa yang firman Tuhan tulis pagi ini buat kita semua. Akhir khotbah saya pagi ini, keluar dari zona nyaman kita semua. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang yang ada di sekitar kita, yang kita tahu mengalami kondisi kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Mari kita ambil bagian. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, bukan tentang berapa besar jumlahnya, tapi hati yang mau kita beri. Sedikit-sedikit dikumpulkan akan menjadi banyak. Dan kita mau untuk menjadi berkat buat orang lain. Waktunya kita menjadi berkat. Waktunya kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. Waktunya nyala lilin kita harus dilihat oleh orang lain. Nyalakan dan letakkanlah terang itu di atas kaki Dian. Supaya terang kasih Kristus dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Selamat keluar dari zona nyamanmu. Selamat keluar dari zona nyaman kita sebagai gereja. Dan beralihlah, ikut rasakanlah penderitaan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa berkat firman Tuhan pagi ini yang telah Engkau beri. Kami tahu kondisi ini tidak mudah hari-hari ini. Kami juga tahu bahwa panggilan kami
untuk keluar dari zona nyaman kami, untuk menjadi berkat di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ada banyak orang yang harus menghadapi kondisi terhinakan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka, karena mereka mengalami kekurangan, karena mereka miskin, karena mereka tidak punya. Mereka berharap akan pertolongan Tuhan. Maka jadikan kami Tuhan untuk mampu menghadirkan berkat untuk orang lain. Kami mau keluar dari zona nyaman kami, orang-orang yang merasa aman, supaya kami pergi menghadirkan berkat untuk orang lain. Kami berdoa supaya sidang jemaat GKI Mikrasa hari ini yang mendengarkan firman Tuhan juga tergerak hatinya untuk dapat menjadi saluran berkat kepada siapapun, dimanapun, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan tahu hari depan bagaimana, tapi kalau kita berjalan beserta Yesus, maka hati kita tetap tenang. Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita memuji nama Tuhan, tak ku tahu kan hari depan. Namun langkahku tetap
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini bersama seluruh orang percaya yang beribadah kepada Tuhan di berbagai tempat, segala abad dan zaman, mari kita mengakui iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat GKMI Kerasa yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini di berbagai tempat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang engkau mau makan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjagai roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama dengan iman kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah. Selamat Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kami hamba Tuhan, Bapak Ibu Penatua dan diaken serta pengurus komisi mau mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak Ibu Saudara yang pada minggu yang lalu berulang tahun bertambah usia. Terimalah ucapan selamat tambah usia dari segenap sidang jemaat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat tambah usia kepada anak kekasih JC, kepada Ibu Jumini
kepada Ibu Marta, dan kepada saudara kekasih kita Mas Andre Tumurang yang ada di Ende, Nusa Tenggara Timur sana. Kami berdoa Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan senantiasa. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau sudah menyertai kami semua. Pagi ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan setahun usia lagi kepada mereka semua. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Kami berdoa untuk anak kekasih kami JC, kiranya Tuhan memberkati di masa pertumbuhannya. Tuhan kiranya menolong, memberkati, dan masa depannya kami serahkan dalam tangan kasih karunia-Mu. Engkau Tuhan yang akan terus menyertai dan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Jumini, Tuhan memberkati dimanapun dia ada dalam seluruh aktivitasnya. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk Ibu Marta, Tuhan kiranya menolong, memberkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Tuhan kiranya sertai selalu kesehatannya. Tuhan pelihara apa yang memakan, minum, dan pakai. Tuhan juga kiranya memberkati. Kami berdoa untuk saudara kekasih kami, Bapak Andre Tumorang yang ada di Ende, Nusa Tenggara Timur. Tuhan kiranya juga memberkati. Tuhan kiranya menolong, memberkati dimanapun dia berada, dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Bapak, pagi ini juga kami tidak lupa berdoa untuk segenap sidang jemaat GKI Kerasak, dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas, dalam segala pekerjaan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati apa yang dimakan, minum, dan pakai. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala-galanya. Tuhan berkati mereka usaha pekerjaan apapun yang mereka kerjakan di masa-masa sulit seperti ini. Kami mohon kiranya berkat Tuhan menyertai mereka. Kesehatan semua sidang jemaat Tuhan memberkati. Yang sudah lanjut usia Tuhan memberkati, berikan kesehatan, perlindungan Tuhan yang sempurna untuk kami semua Tuhan. Sampai pada waktunya kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa biarlah desa di mana kami tinggal Tuhan juga akan sertai dan berkati. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami juga ikut mendoakan semuanya. Biarlah tangan Tuhan memberkati. Bapak Ibu tenaga dokter, tenaga medis yang bekerja siang dan malam. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Saudara kami yang terjangkit virus COVID-19, Tuhan juga sembuhkan mereka. Pertolongan Tuhan ajaib untuk mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Pesan kami, tetaplah jaga kesehatan, jaga jarak, makan makanan yang sehat, jauhi kerumunan orang banyak, dan ikuti prosedur penanganan COVID-19 yang disampaikan pemerintah. Sebisa mungkin tetap di rumah, kalau tidak ada keperluan yang mendesak untuk pergi, tetaplah di rumah, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.